Hari ini kita akan belajar pembagian ilmu ekonomi bersama saya. Masih ingat apakah definisi dari ilmu ekonomi? Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk mencapai kemakmurannya. Nah, hari ini kita akan belajar pembagian ilmu ekonomi berdasarkan masalah yang dipelajari. Kita akan mempelajari ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Ilmu ekonomi berdasar kegiatannya kita akan belajar produksi, distribusi, dan konsumsi. Serta ilmu ekonomi secara fundamental ada ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Nah, kita lihat satu persatu ya. Jadi, pembagian ilmu ekonomi berdasarkan masalah yang dipelajari, ada ilmu ekonomi deskriptif, ada ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Nah, ekonomi deskriptif, definisinya, ilmu ekonomi yang menggambarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian ekonomi yang ada di masyarakat. Ya. Nah, contohnya apa saja nih? Peristiwa kenaikan harga di pasar, bisa juga terjadinya kelangkaan barang-barang tertentu di pasar. Nah, jika kita belajar ekonomi teori atau teori ekonomi, kita membaginya menjadi ekonomi mikro dan makro. Ingat, mikro, makro bedanya apa gitu ya. Kalau ekonomi mikro membahas permasalahan yang bersifat parsial atau bagian kecil dari kegiatan perekonomian. Contohnya biaya produksi. Ada macam-macam contohnya. Nah, ekonomi makro membahas permasalahan ekonomi yang bersifat global atau menyeluruh. Contohnya pendapatan nasional, pengangguran, inflasi, dan lain-lain. Nah, ilmu ekonomi terapan kita bagi menjadi matematika ekonomi, di mana cabang ilmu ekonomi yang mencakup pengertian-pengertian, dalil-dalil, dan rumus-rumus, serta teknik penggunaan matematika dalam membahas persoalan-persoalan ekonomi secara kuantitatif. Ada politik ekonomi. Ilmu ekonomi yang membahas kajian-kajian pemerintah dalam bidang perekonomian ya, untuk mencapai kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat. Ekonomi perusahaan. Jadi ilmu ekonomi yang khusus bertujuan mempelajari gejala-gejala dalam rumah tangga perusahaan. Ekonomi industri membahas hubungan perusahaan dalam suatu industri. Jadi baik perusahaan kecil, menengah maupun industri besar. Ekonomi moneter jadi membahas permasalahan-permasalahan moneter. Inflasi, deflasi, dan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Ekonomi internasional, cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara di dunia. Ekonomi keuangan, ilmu ekonomi yang berkaitan dengan pembahasan keuangan negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan ekonomi syariah Islam, cabang ilmu ekonomi yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau hukum Islam. Nah, jika kita belajar pembagian ilmu ekonomi berdasarkan kegiatannya, ada produksi, distribusi, konsumsi. Nah, istilah ini pasti tidak asing dan sering kita dengar ya, produksi, kegiatan menghasilkan atau memproduksi suatu barang dan jasa. Distribusi, kegiatan untuk mendistribusikan atau menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Kegiatan konsumsi, kegiatan untuk menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, pembagian ilmu ekonomi secara fundamental atau historis kita bagi menjadi ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi positif merupakan ilmu ekonomi yang melibatkan diri dalam masalah apakah yang terjadi. Oleh karena itu, ilmu ekonomi netral terhadap nilai-nilai. Artinya, ilmu ekonomi positif atau bebas nilai hanya menjelaskan apakah harga itu, apakah yang terjadi jika harga itu naik atau turun. Bukan apakah harga itu adil atau tidak. Nah, sedangkan ilmu ekonomi normatif membahas pertimbangan-pertimbangan nilai etika. Jadi perlu digarisbawahi di sini adalah pertimbangan-pertimbangan nilai etika. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah
apakah yang seharusnya terjadi. Nah, pembahasan kita cukup sampai di sini. Jangan lupa kerjakan kuis pada link deskripsi yang ada pada video. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya.